mengenai kegiatan konferensi kasus. Ya. Nah, yang pertama Pak, apakah di sekolah ini pernah melaksanakan kegiatan konferensi kasus? Jadi kita pilih dulu mengenai konferensi kasus tersebut. Kalau konferensi kasus tersebut kan dapat dilakukan antara kita dengan sesama bekas terlebih dahulu. Kemudian juga dengan kegiatan dengan bekas bisa jadi dengan guru mata pelajaran kalau tidak salah ya, atau bisa jadi dengan walas. Kalau lebih ilmiah lagi kita mengadakan dengan mungkin pihak kepolisian, mungkin pihak rumah sakit, mungkin juga dengan pihak-pihak yang lain, tergantung pada permasalahan yang ingin kita selesaikan di sekolah ini. Jadi kegiatan konferensi kasus itu secara terencana itu dilaksanakan itu pada waktu pertemuan khusus. Yang pertama dengan kepala sekolah beserta wakil kalau ada kasus-kasus yang menonjol yang terjadi pada anak-anak kita, sehingga pada waktu itu dilahirkan kegiatan konferensi kasus yang dilakukan atau kita sebagai pembicara bersama dengan pihak sekolah lainnya. Contohnya ketika kita bahas permasalahan anak yang ujung-ujungnya sudah merebak jauh permasalahannya, sehingga pihak sekolah perlu menyelenggarakan kegiatan konferensi kasus ini tergantung pada permintaan dari guru bimbingan dan konseling nantinya. Jadi untuk kegiatan konferensi kasus ini pernah kita laksanakan. Itu saja pertanyaan. Iya Pak. Nah, yang kedua kan tadi pernah melaksanakan boleh tolong jelaskan seperti apa contoh-contohnya pada saat pelaksanaan Pak? Mungkin untuk beberapa contoh dapat kita ambil dalam kegiatan yang pertama, konferensi kasus yang berhubungan dengan permasalahan anak yang berhubungan dengan satu hubungan muda-mudi yang sudah terlalu jauh. Kita sudah juga melibatkan di sini seluruh guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah, dan pihak rumah sakit yang ditambah dengan pihak orang tua siswa. Kemudian yang berhubungan dengan kecanduan narkotika dan sebagainya, pokok nafsa darinya, kita juga sudah pernah melakukan kegiatan konferensi kasus dengan dihadiri tetap dengan pihak-pihaknya ditambah dengan pihak wajib. Dan yang ketiga juga mungkin di mana-mana juga masalah perkelahian antar Indonesia. Kita juga pernah melaksanakan kegiatan konferensi kasus dengan melibatkan beberapa orang yang terkait dengan permasalahan yang ada. Kalau yang contohnya kan ada perkelahian antar siswa, di situ tuh siapa-siapa saja Pak yang terlibat? Untuk kegiatan konferensi kasus yang perkelahian antar siswa yang ini ruang lingkupnya sudah berada dengan siswa dari sekolah lain. Pada waktu penyelenggaraan kegiatan konferensi kasus, setelah kita mendalami permasalahan anak tersebut yang melibatkan orang-orang lain dan dari sekolah lain, sehingga kita perlu merencanakan kegiatan ilmiah berupa konferensi kasus tersebut. Yang jelas kita dari sekolah terdiri atas kita bimbingan konseling, ditambah wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Kemudian juga bisa disisipkan di situ satpam sekolah. Kemudian juga diundang pihak keamanan seperti polisi, dan kemudian juga diundang pihak sekolah yang ikut terlibat dalam kegiatan perkelahian antar lembaga tersebut. Jadi kemudian kegiatan tersebut bisa kita laksanakan di ruangan bimbingan konseling ataupun nanti di ruangan kepala sekolah. Kemudian pembahasannya tentu
bagaimana kita mengantisipasi kejadian-kejadian berikutnya supaya tidak terulang lagi dan mengentaskan permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Bisa jadi kita mengarahkan kepada sistem kekeluargaan atau perdamaian baik antar siswa yang berkelahi maupun antar sekolah nantinya, tergantung kepada pendalaman pembahasan yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Lalu Pak, pada saat konfirmasi kasus ini apakah ada tindak lanjutnya atau cukup pada saat konfirmasi kasus ini? Kalau untuk kegiatan konferensi kasus nanti kita bersama-sama terlebih dulu memunculkan tentang apa langkah-langkah yang akan diambil. Kemudian kita lahirkan perjanjian antar sekolah maupun dengan perjanjian dengan pihak kepolisian. Dan terakhir kita juga melahirkan komitmen bersama untuk tidak terjadinya hal itu di kemudian hari. Dengan hal ini semacam nanti juga larinya kalau kita sudah dengan pihak dua ada ancaman dan hukuman terhadap siapa yang memulai dulu. Jadi kalau untuk yang kalau sudah berhubungan dengan hukum pasti ada ancaman dan hukumannya baik untuk sekolah kita maupun untuk sekolah yang lainnya. Apakah ada? Kalau perubahan pasti ada ya Pak? Perubahan pasti ada. Seperti apa perubahannya? Perubahan yang pasti ada satu, ketika kita berbicara dengan anak dengan kita mungkin bisa jadi pendalamannya kurang dalam karena kita berusaha bagaimana anak tersebut tetap untuk bersahabat, untuk berdamai, kan mengajak demikian kita. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan kepolisian, kita sudah berbicara yang lebih tegas lagi. Di sana ada ancaman-ancaman yang akan membuat anak-anak kita atau anak-anak dari sekolah lain tersebut mempunyai pemikiran yang untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena sudah jelas-jelas ada aturan yang mengikat berupa ancaman dan hukuman. Jadi pasti anak-anak tersebut akan berpikir untuk mengulangi kegiatan tersebut. Pasti ada. Sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dan juga siswa kita karena telah mau menghadiri undangan untuk melaksanakan kegiatan konferensi kasus pada kali ini. Yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa kita, yaitu yang berinisial M dan B. Saya mendapatkan informasi dari wali kelas bahwasannya siswi ini terjadi sebuah perselisihan di antara mereka berdua. Dan adapun saya melakukan observasi sendiri terhadap kedua siswi ini, yang mana saya melihat mereka berdua tidak tegur sapa. Dan dulu waktu awal-awal mereka merupakan siswi yang sangat dekat. Baiklah, waktu itu mari kita dengarkan pendapat dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan nama saya kepada Baiklah, sebelumnya pada semua yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan konferensi kasus
Saya mendapatkan laporan bahwa ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan antara kedua orang siswi yang telah hadir di dalam ruangan ini. Saya serahkan permasalahan ini kepada Iva yang lebih paham dalam penanganan masalah seperti ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Ibu Wali Kelas. Kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Nurisa sebagai wali kelas. Pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 10 November 2023, terjadinya pertengkaran antara siswa si B dan si M ketika berlangsungnya proses ajar mengajar. Setelah itu, saya masuk ke depan untuk menanyakan apa yang terjadi di antara mereka. Di situ, saya mendapatkan penjelasan dari si M bahwasanya si B ini sudah lama tidak membayar utangnya kepada si M. Dan tepatnya jam pelajaran berlangsung tersebut, si M menagih utangnya ke si B. Dan si B tidak merasa senang saat ditagih utangnya oleh si M. Disitulah terjadinya pertengkaran karena si B merasa dipermalukan oleh si M. Saya kembali ke Ibu. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu selaku orang tua dari B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darul Bintang. Saya selaku dari orang tua dari Ibu. Saya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mengundang saya dalam melakukan kegiatan pada hari ini. Saya akan menjelaskan bagaimana anak saya ini di rumah dan bagaimana keluarga saya juga di rumah. Sebelumnya, kami memiliki keluarga yang harmonis. Tetapi 2 tahun belakangan ini, setelah suami saya menyetujui, maka dia tidak mengingat lagi keluarganya, bahkan dia tidak ingat untuk waktu pulang, sehingga saya dan anak saya ini ditelantarkan oleh suami saya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah mengundang saya di kegiatan konferensi kasus kali ini. Saya menjelas selaku ibu dari orang tua dari M. Saya akan menjelaskan bagaimana perilaku anak saya di rumah. Anak saya anak yang baik di rumah dan saya pun mengajarkan bagaimana anak saya untuk hidup hemat. Jadi setahu saya perihal uang anak saya memang sedikit berkecukupan. Terima kasih kepada Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, apa hal yang membuat kamu minjem uang kepada saudari M? Benar seperti yang dikatakan oleh ibu saya, bahwasanya ayah saya itu berjudi dan tidak melakukan kewajibannya sebagai keluarga di rumah, sehingga saya meminjam uang kepada si M dikarenakan teman-teman saya semuanya sudah memiliki handphone dan saya meminjam uang kepada si M untuk membeli handphone tersebut. Baik, sekarang Ibu mau nanya kepada saudari M, apakah benar apa yang dikatakan oleh saudari D tadi? Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Benar, pada waktu itu si B meminjam uang kepada saya sebesar 700.000 dengan jangka waktu peminjaman selama 1 minggu. Akan tetapi si B tidak menepati janjinya dengan waktu yang telah disepakati. Di saat pembelajaran di kelas, saya menagih utang kepada si B karena sudah lewat dari waktu perjanjian tersebut. Tetapi si B tidak menerima lantaran merasa malu dikaji depan teman-teman yang ada di kelas. Baiklah, di sini kita sudah sama-sama mengetahui apa penyebab dari permasalahan ini. Untuk itu, di sini saya kembalikan kepada orang tua bagaimana solusi yang tepat untuk masalah ini. Baiklah, sebelumnya saya mau minta maaf sebesar-besarnya kepada M yang telah dirugikan anak saya dikarenakan anak saya telah meminjam uang M sehingga M merasa dirugikan atas perbuatan yang telah dibuat oleh anak saya. Saya berjanji akan melunasi uang M tersebut dengan cara berangsur-angsur.
Baik, dalam acara konferensi kasus kita kali ini kita sudah mendapatkan solusi yang tepat di mana nanti orang tua dan IIB akan menjelaskan tentang adegan. Dan di sini adegannya dua siswa kita bersaing. Dan adanya konferensi kasus ini semoga permasalahan seperti ini tidak terulang lagi di kedepannya. Saya berharap kedua siswi ini tidak ada lagi permasalahan untuk selanjutnya. Untuk itu, maka berakhirlah kegiatan konferensi kasus kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak karena telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Untuk itu, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.